Iya, halo guys. Oke, welcome back guys bersama kita. Selamat sore semuanya ya. Di sini kembali lagi bersama kita dari tim Senex Metro Data Indonesia, khususnya Autodesk. Di sini dengan saya Fuad dan rekan saya Pradana. Ya, di sini kita bincang-bincang santai sore terkait ya sedikit update software lah ya, Mas Pradana ya. Kita mau kenalin salah satu software kita. Ada tren apa nih, Mas Dana nih di akhir-akhir ini nih? Kalau untuk tren sih tetap AI ya, di puncak dari segala siklus. Jadi AI masih mendominasi di tren kali ini. Nah, oke. Sama kalau untuk masalah software sih lebih ke penggunaan software bajakan, itu masih jadi top isu lah. Oke, nah kenapa Mas sampai sekarang kok si software bajakan itu masih menjadi top isu? Kita santai aja Mas, ngobrol-ngobrol. Karena kopi sore. Banyak faktor sih kenapa software bajakan itu masih jadi top isu, masih kuat. Yang pertama, harga. Karena harganya yang tinggi kan ya, jadi masih banyak perusahaan yang pakai software bajakan gitu. Terus mereka juga nggak tahu resiko dari penggunaan software bajakan, dari resiko keamanan data, resiko hukum. Kalau terkena license compliance gimana, mereka tuh belum paham. Jadi ya masih banyak lah yang belum mengerti soal itu. Nah, itu kan software bajakan Mas. Dan saya lihat di Indonesia cukup banyak ya. Tidak hanya di kalangan pelajar, di semua sektor kayaknya memakai software bajakan. Resiko yang cukup signifikan berdampak lah Mas. Apa? Yang pertama masalah keamanan data, terus virus. Karena kan kita download dari berbagai macam sumber nih, kita nggak tahu virus apa yang udah terinjek di aplikasi tersebut. Terus kalau udah kena virus kan resiko kehilangan data kan juga gede banget. Terus juga kalau kita pakai bajakan tuh nggak bisa dapat update terbaru, baik itu fitur maupun dan yang lainnya. Jadi kita nggak dapat itu semua. Terus juga nggak bisa dapat dukungan secara teknis. Jadi supportnya dari Autodesk langsung itu nggak ada. Jadi benar-benar otodidak lah. Terus sama pelanggaran potensi hukum, itu yang banyak yang berarti ya. Jadi kalau terkena ya license compliance itulah bahaya banget. Terus juga merugikan perusahaan. Nah, menurut Mas Pradana nih, bagaimana si Autodesk nih menanggapi fenomena terkait software bajakan yang marak di Indonesia? Jadi di Autodesk sendiri, mungkin rekan-rekan udah banyak yang tahu ya AutoCAD ya. Faktanya seperti itu. Jadi Autodesk itu justru banyak yang belum tahu, lebih tahu mengenai AutoCAD. Nah di Autodesk sendiri sebenarnya punya salah satu software namanya Autodesk Fusion. Itu lebih terjangkau lah. Jadi di Fusion itu bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari desain, terus manufacture, terus ke simulasi, itu bisa semua dilakukan di Fusion Mas. Jadi solusinya adalah itu, Autodesk menghadirkan program yang affordable lah, biar orang beralih ke legal, nggak yang bajakan lagi. Nah tadi kan sempat disinggung fitur-fitur, dapat fitur updatean tiap tahun Mas. Nah ini kan apakah di Fusion atau Autodesk ini ada updatean tiap tahunnya Mas? Kan bertambahnya tahun fiturnya masa itu aja. Kalau fitur sih selalu diupdate, bahkan setiap bulan itu ada newsletter untuk Autodesk Fusion itu update bulan Mei, update bulan Juni itu selalu ada. Jadi setiap bulan itu selalu ada pembaruan, walaupun itu kecil tapi tetap ada. Oke. Jadi nggak melulu setiap tahun sih. Oke, cukup menarik ya. Yes. Nah, bagi rekan-rekan yang menonton live kita, bisa tulis ya pertanyaan di kolom chat, nanti Mas Pradana siap bantu menjawab. Oke, ini sedikit pertanyaan lagi Mas.
apa yang dimaksud dari Autodesk Fusion sebagai software yang affordable? Wah, Jadi Fusion itu kan software yang relatif terjangkau lah untuk perusahaan besar, UMKM pun juga bisa menggunakan Fusion ini karena dari segi harga kompetitif dan terjangkau. Itu jadi ya selain itu karena harga yang terjangkau itu fiturnya juga udah banyak di Fusion ini. Jadi ya solusi all in one gitulah. apakah ini cocok menjadi solusi untuk saat ini karena kurs kita kan naik terus. Cocok banget. Wah. Daripada pakai yang ilegal juga mendingan pakai yang Fusion ini. Murah, terjangkau, komplit lagi. Nah ini kan tadi kan disebutkan Mas Pardana ya, kalau Fusion itu all in one. Tuh. Nah maksudnya itu apa Mas? Apakah beli satu dapat semua atau ada yang lain Mas? Jadi di Fusion itu kita bicara masalah software ya. Kalau untuk di manufacturing itu biasanya tuh software itu mulai dari desain, terus ke proses manufacture-nya, proses simulasi, itu biasanya terpisah software-nya. Untuk software untuk pembuatan 3D design itu software sendiri, untuk pembuatan program CAM itu sendiri, terus simulasi sendiri. Nah, di Fusion kenapa disebut solusi all in one? Karena semuanya itu udah jadi satu software, Mas. Jadi di Fusion kita udah bisa buat 3D modeling, terus habis itu kita mau simulasi hasil 3D-nya, itu juga bisa. Habis itu mau bikin program untuk CNC-nya, itu juga bisa dilakukan di Fusion. Jadi memang cukup komplit. Bahkan di Fusion juga kita bisa membuat electronic design. Kalau mau buat PCB itu bisa banget pakai Fusion, Mas. Sudah include semua berarti? Sudah include rendering, juga udah include buat animasi gitu. Udah bisa di Fusion. Nah, ini mungkin kita keluar topik sebentar ya Mas ya. Boleh. Nah, misalnya di manufaktur itu kan kalau dari Autodesk yang terkenal kan Inventor. Apakah Fusion ini versi terbaru dari Inventor ataupun yang lain Mas? Dibilang versi terbaru enggak juga sih, karena Fusion juga udah lama. Cuman bedanya dengan Inventor adalah di Fusion ini adalah cloud based, jadi berbasis cloud. Kalau Inventor kan on premise, jadi pakai PC yang harus tinggi lah ya. Kalau di Fusion kan udah enggak, kita bisa pakai yang low middle karena semua processingnya itu pakai servernya Autodesk, jadi aman lah. Yang penting internetnya jalan gitu. Berarti cloud model dia. Cloud base. Cloud base, sorry. I see. Baru tahu saya sebenarnya Mas. Soalnya selama ini ya software di sini itu kan on premise, kita harus install dulu dan penyimpanan itu di local disk ya. Untuk di Fusion sendiri juga bisa dibuka di web sih sebenarnya. Jadi dia bisa diinstal di laptop kita atau device, atau bisa juga dibuka di website. Karena kalau misalkan kita lagi di jalan gitu ya, kita bisa langsung buka di websitenya aja. Jadi lebih gampang lah untuk aksesnya. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, apa sih keunggulan si Fusion ini ya dibandingkan software CAD yang lain atau CAD tradisional, head to headnya bagaimana? Apakah ini Fusion mampu menjawab challenging permasalahan yang ada di manufaktur? Karena kan saya sendiri ya punya experience di manufaktur, banyak permasalahan sampai yang detail-detail kan banyak gitu kalau manufaktur. Iya kan? Bagaimana Mas? Apa Fusion mampu menjawab itu semua keunggulannya? Keunggulannya banyak banget Fusion, apalagi untuk menjawab kebutuhan proses manufaktur. Jadi yang saya bilang kan solusi all in one, jadi semuanya terintegrasi, platform yang terintegrasi. Yeah. Jadi orang desainer, orang CAM, orang simulation engineer itu kita bisa collab semua di situ jadi satu. Terus cloud based collaboration, jadi karena berbasis cloud, semua orang tuh bisa akses dengan kita kasih akses tertentu lah, kasih izin gitu. Jadi nggak semuanya juga bisa akses, cuman kita perlu kasih izin biar orang bisa akses tersebut. Terus user interface-nya cukup modern dibanding CAD-CAD yang lain gitu lah. Jadi lebih mudah dipahami dan dipelajari.
terus ada apa namanya investasinya juga lebih murah. Selain harga untuk Fusion ini yang terjangkau, untuk device-nya sendiri juga nggak perlu yang high end. Yang middle kita juga udah bisa sesuai dengan sistem requirement-nya dari Autodesk Fusion. Terus di Fusion juga kita bisa mendukung maksudnya membuka atau format file lain gitu. Jadi misalkan ada software dari CAD lain gitu, di Fusion kita bisa buka. Jadi memang cukup banyak sih kelebihan dan keunggulannya. Yes. Nah, mungkin kan kalau engineer itu di Indonesia ya khususnya ya, kan taunya AutoCAD mas. Yeah. Nah, AutoCAD nih, apakah cara penggunaan, aktivasi lisensinya, apakah sama tuh sama AutoCAD atau sedikit berbeda? Karena ini di bawah naungan Autodesk, semuanya sama. Dari AutoCAD, Inventor, Fusion, semuanya sama. Jadi kita perlu ya untuk instalasi, terus manajemen lisensinya itu sama semua. Oke, I see. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, segmen selanjutnya ya. Siapa saja mas yang cocok pakai si Fusion ini? Apakah CAD designer atau analisis, terus CAM programmer atau ada yang lain? Apa saja yang cocok mas? Supaya ini viewers ini tahu cocoknya di departemen ini, Fusion buat departemen ini biar ini biasanya. Jadi untuk siapa yang menggunakan Fusion sebenarnya banyak. CAD designer bisa, terus CAM engineer bisa, engineer yang buat simulasi itu bisa, terus mahasiswa itu juga bisa pakai itu. Terus apa namanya startup lah itu juga bisa, UMKM yang ya masih kecil-kecil gitu juga bisa pakai Fusion ini karena kan tadi harganya terjangkau. Apalagi kalau perusahaan besar itu pasti harusnya bisa banget dibanding dia yang pakai ilegal gitu. Bengkel kecil pun juga bisa sih harusnya pakai Fusion. Oke. Yes, dari aktivasi terus fitur fungsi mungkin iya tadi ini ya masih 11-12 lah ya dengan CAD yang lain. Nah di sini bagaimana mas proses migrasi kalau semisal saya sendiri pakai software yang lain, mungkin dari AutoCAD atau Inventor, apakah migrasinya cukup susah atau mudah secara prosesnya? Untuk migrasi untuk beralih ke Fusion gitu ya maksudnya ya. Yang pertama kita perlu evaluasi dulu kebutuhan dari tempat kita, maksudnya perusahaan itu gimana. Apakah butuh solusi yang all-in-one, CAD, CAM, CAE. Terus kita juga perlu perhatiin kemampuan dari operator kita. Kita perlu kasih pelatihan juga kan ya, terus kasih beberapa pilot project yang kecil-kecil gitu biar dia terbiasa dengan Fusion. Terus banyak juga sih implementasi bertahap lah, nggak langsung tiba-tiba ganti gitu. Kita perlu sosialisasi pelan-pelan. Terus juga kita perlu menstandarisasi workflow kerja yang baru karena peralihan dari software satu ke software lain kan juga pasti butuh waktu lah. Tapi secara garis besar sih sebenarnya untuk semua software CAD, CAM, CAE itu untuk fitur-fiturnya hampir sama. Misalkan Jumper ya semuanya sama nih, Jumper. Fillet juga fillet, software A fillet, software B fillet gitu. Nggak mungkin mereka berbeda nama. Yes. Jadi paling tinggal penyesuaian user interface-nya aja. Oke. Nama workflow, cara kerjanya. Oke. Fusion itu kan software design. Yes. Nah, setahu saya ya mas ya, desainer di manufaktur itu pasti koordinasi dengan berbagai tim. Ada produksi lah, ada quality control, ada orang machining CNC, terus ada juga ke subcon pihak luar. Nah biasanya kan kalau kita koordinasi ke berbagai departemen kan pakai software berbagai macam tuh. Nah, terus apa
apakah file-file CAD lain itu bisa dibuka di Fusion? Apakah ada kendala atau perlu tambahan yang lain, Mas? Jadi misalkan kita bekerja sama vendor-vendor luar gitu ya, Ya. kita juga nggak perlu khawatir sih, karena di Fusion juga udah bisa baca file dari tempat lain, software lain gitu. Itu juga kita bisa langsung buka, langsung di open aja. Nanti ada beberapa pilihan file dari kompetitor A, software A, B, C, D, itu kita bisa buka semuanya. Apalagi kalau yang untuk netral file gitu, CAD, DWG, IGES, Tab, XT itu sangat memungkinkan untuk membuka hal seperti itu. Oke, yes. Ayo rekan-rekan, kalau yang mau tanya silakan diketik saja di kolom chat ya. Ini bersama rekan saya, Master Pradana, dia cukup mahir dalam menggunakan Fusion. Oke, kita lanjut. Kita santai aja ya Mas ya, sambil ngopi-ngopi lah ya, kopi sore. Kopinya belum ada nih. Oke, ya tadi sudah terkait format CAD yang lain ya. Terus misal saya dari pakai AutoCAD atau Inventor mau mencoba Fusion, itu butuh berapa lama Mas buat beradaptasi? Karena kan desainer itu ya, itu dituntut kerja cepat, timeline-nya juga mepet, di press gitu supaya on time terus. Nah, apakah untuk adaptasi bisa cepat atau gimana Mas? Kalau untuk adaptasi sebenarnya balik lagi ke pengalaman pengguna sih Mas. Jadi kalau emang dia udah sering pakai software A nih, terus tiba-tiba dipindah ke software B, seperti yang saya bilang tadi, hampir semua software itu fitur-fiturnya sama, nama fiturnya sama gitu lah. Yes. Jadi tinggal penyesuaian aja nih. Ini yang biasanya letaknya di sini ganti di sini, terus workflow-nya juga beda. Misalkan yang harusnya diselect dulu baru lakuin fitur. Kalau di software yang baru kita select fitur dulu baru select partnya gitu ya. Cuman penyesuaian workflow kerja aja sih, sama penempatan dari fitur-fitur tersebut. Karena saya sendiri kurang lebih udah belajar 1, 2, 3, 4, 5 software yang berbeda. Dan itu emang nggak, kalau emang sudah tahu fungsi dan fitur itu buat apa, harusnya lebih cepat sih untuk beralih. Jadi ya nggak ada masalah ya kalau kita migrasi atau berpindah ke Fusion. Jadi ya buat desainer aman lah ya. Oke, tadi kan kalau saya lihat di Inventor itu kan ada fitur sheet metal, terus ada fitur pembuatan frame, intinya ada fitur-fitur tambahan. Nah di Fusion itu ada semacam add-on nggak sih Mas, tambahan fitur-fitur tambahan yang memudahkan pekerjaan yang lain? Karena kan desainer taunya kalau di Inventor ataupun di software yang lain ya dia cuma bisa 3D geometri ya. Apakah ada fitur tambahan untuk mempercepat flow kerja kita? Jadi di Fusion itu sebenarnya itu dibagi menjadi 3. Jadi Fusion standar itu kita bisa melakukan beberapa pekerjaan, CAD, CAM, CIA tadi lah ya. Nah namun dari ketiga ini kita juga ada tambahan lagi yang namanya extension Mas. Jadi ini extension ini sebenarnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan ini cuma butuh desain doang nih, ya udah kita tambahin extension yang desain aja. Jadi emang disesuaikan sesuai kebutuhan user. Jadi nggak harus semuanya ditambahkan gitu. Jadi kita bisa pilih. Kita bisa ada desain extension ini memang khusus untuk orang-orang yang fokus di desain. Terus ada manufacturing extension ini untuk user atau perusahaan yang bekerja untuk pemrograman CNC gitu lah, ya CNC atau sheet metal atau nesting. Terus ada yang simulation extension ini untuk khusus kayak stress analysis, terus kayak injection molding gitu, itu juga bisa pakai itu. Jadi banyak sih add-on-nya. Terus ada AI-nya juga, ini cukup menarik. Itu mungkin kita bisa bahas di nextnya. Oke. Nah ini
pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh. Terakhir. Oke. Karena kalau kita bahas di sesi kali ini semuanya, nanti kita di next week atau minggu depan sesi yang lain tidak ada pembahasan selanjutnya. Jadi supaya rekan-rekan ini tahu lebih deep, lebih detail di masing-masing segmen dari si Fusion. Ini pertanyaan yang terakhir. Jika Autodesk Fusion mampu memberikan CAD, CAM, CIA, rendering hingga ke data management dalam suatu platform yang legal terjangkau, apakah masih ada alasan untuk mempertahankan software bajakan, Mas? Sebenarnya kan solusi sekarang sih lebih bukan ke cari software yang murah ya, tapi lebih ke gimana data kita tuh bisa aman. Jadi berangkat dari situ, alasannya ya karena biar data kita aman itu ya Fusion solusinya. Jadi karena murah, terus aman, terus untuk peningkatan produktivitasnya karena ini terintegrasi, jadi ya lebih gampang lah. Makanya di situ Fusion hadir untuk itu kalau bisa mungkin menghilangkan yang ilegal itu. Dia beralih ke Fusion karena affordable tadi. Yes, oke. Mungkin saya simpulkan sedikit ya, Mas ya. Boleh. Fusion itu bisa buat CAD, bisa buat CAM, Bisa buat CAE, bisa rendering bisa, terus apa tadi? Mold apa, Mas? injection molding. Jadi kita simulasi injeksi plastik lah. Oke, yang terakhir itu satu platform. Oh, berarti one for all. Itu all for one. Oh, all for one. Sorry, kembali ke rekan-rekan. All in one. All in one. Nah, jadi ya saya yang orang mungkin belum pernah pakai Fusion, menurut saya itu cukup menjadi menjawab terkait challenging ataupun masalah-masalah desain yang ataupun kebutuhan terkait desain yang ada di manufaktur, karena dia menyediakan solusi-solusi yang cukup lengkap dalam satu software. Betul kan, Mas Ferdinand? Oke, rekan-rekan, mungkin sesi sore ini kita cukup sekian. Jangan lupa di Jumat depan kita juga ada sesi live streaming lagi, kita podcast, kita tanya-tanya santai, kita ya sambil ngopi. Mungkin kalau sesinya pagi kita bisa sebutnya kopak ya, Mas ya, kopi pagi ya mungkin ya. Ya mungkin cukup segitu. Dari Mas Dena ada tambahan nggak kira-kira? Tambahnya ya untuk rekan-rekan yang masih pakai yang ilegal nih, bisa kali dicoba Fusionnya nih. Ini itu kali. Oke, mungkin cukup sekian sesi kali ini. Saya dari tim Autodesk Support PT Senex Metadata, mohon maaf kalau masih ada beberapa salah kata. Oke, kami tunggu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.